Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Lutfia. Saya berasal dari Sekolah SMK Al-Wafa. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan kegiatan kita selama 3 bulan ke belakang, yaitu Lomba Kreator Affiliate Jawa Barat tahun 2025. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah kelompok 9 SMK Al-Wafa, sebuah tim yang percaya bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Di bawah bimbingan Ibu Sri Rahayu SPDGR, kami siap mempresentasikan hasil kerja kami dalam Lomba Kreator Affiliate Jawa Barat 2025. Visi kami sederhana, menciptakan konten yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga menginspirasi. Karena kecantikan dimulai saat kita memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Izinkan kami memperkenalkan tim solid yang ada di balik presentasi ini. Setiap anggota memiliki peran yang penting, seperti halnya skincare dan make up yang saling melengkapi. Kami adalah yang pertama, Salsabila Ramadhani sebagai project manager. Yang kedua ada Zulfa Lutfia sebagai host live. Yang ketiga, Ergiawan Muhammad Faisal sebagai kamera konten. Yang keempat ada Zulfa Hussein Al-Jufri sebagai operator dan admin live. Yang kelima ada Lailiana Nur Azkia sebagai sosmed dan marketplace. Dan yang keenam ada Lutfi Kurniawan sebagai kamera host live. Slide pertama, langsung kita beralih ke inti pembahasan kita, yaitu skincare dan make up. Di mata kami, ini bukan sekedar produk. Skincare adalah investasi jangka panjang pada diri kita. Ia adalah langkah awal mencintai diri sendiri, merawat kulit agar tetap sehat, tangguh, dan terlindungi dari tantangan harian. Seperti merawat fondasi sebuah bangunan, kulit yang sehat adalah dasar untuk segalanya. Sementara itu, make up adalah seni ekspresi diri. Ia bukan topeng yang menutupi kekurangan, melainkan alat yang memperkuat kepercayaan diri dan menonjolkan keunikan fitur yang sudah kita miliki. Make up adalah cara kita mengatakan kepada dunia, inilah saya dan saya siap bersinar. Ingat kata-kata bijak, riasan tercantik yang bisa dikenakan seseorang adalah kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu berakar dari rasa nyaman pada kulit yang terawat. Slide kedua adalah analisis SWOT. S yang pertama yaitu strength. Yang pertama, produk skincare itu selalu dicari orang, jadi gampang dapat perhatiannya. Yang kedua, nggak perlu stok barang atau kirim sendiri, cukup promosiin saja karena kita di sini berperan sebagai seller. Yang ketiga, bisa promosiin banyak brand tanpa perlu modal besar. Yang keempat, pilihannya banyak, jadi bisa disesuaikan sama jenis kulit saja. Yang kedua, W, yaitu weakness. Yang pertama, hasilnya nggak langsung kelihatan karena setiap skincare itu pasti membutuhkan waktu. Yang kedua, banyak pesaing yang juga promosiin produk yang sama. Yang ketiga, kita harus rajin bikin konten biar tetap kelihatan aktif. Yang keempat, kadang komisinya kecil kalau harga produk juga murah. Yang ketiga, O, yaitu opportunity. Yang pertama, tren self-care dan skincare makin booming. Yang kedua, banyak brand skincare baru yang nyari affiliate buat bantu promosiin brandnya. Yang ketiga, orang-orang makin suka beli lewat link influencer yang mereka percaya. Yang keempat, makin banyak orang yang tertarik review skincare jujur dari pengguna biasa. Yang keempat, tren skincare terus ganti, jadi selalu ada produk baru buat dipromosiin. Yang terakhir, T, yaitu third. Yang pertama, algoritma sosmed sering berubah, bikin viewers turun. Yang kedua, produk palsu di pasaran bisa ganggu kepercayaan pembeli. Yang ketiga, kalau salah pilih produk bisa dapat review negatif. Yang keempat, yaitu tren skincare cepat banget berubah, konten gampang basi. Untuk slide yang ketiga yaitu marketing mix 4P. Yang pertama, produk atau produk. Produk skincare memiliki banyak keunggulan seperti membersihkan kulit dari kotoran dan minyak. Yang kedua, menjaga kelembapan kulit.
Yang ketiga, melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Dan yang keempat, mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat, flek hitam, dan penuaan dini. Yang kedua yaitu place atau tempat. Produk dijual secara online melalui platform Shopee sehingga mudah diakses oleh konsumen dimanapun. Sebagai afiliator, promosi dilakukan di beberapa platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan langsung melalui Shopee Link. Hal ini memudahkan proses pembelian karena konsumen bisa langsung klik link afiliasi tanpa harus mencari produk secara manual. Yang ketiga ada price atau harga. Harga produk skincare ini sebanding dengan kualitasnya, sehingga konsumen merasa puas dengan hasil yang didapat. Selain itu, pihak toko sering memberikan promo atau diskon menarik yang bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian calon pembeli. Dan yang terakhir, promotion atau promosi. Strategi promosi yang dilakukan meliputi yang pertama, review produk, menampilkan hasil penggunaan produk agar konsumen lebih percaya atau yakin. Yang kedua, testimoni pelanggan, menunjukkan pengalaman nyata penggunaan lain. Yang ketiga, konten informatif, itu memberikan edukasi tentang manfaat, cara pakai, dan tips perawatan kulit. Yang keempat, semua konten dibuat dengan gaya informatif dan meyakinkan agar konsumen merasa percaya dan tertarik untuk membeli produk melalui link afiliasi. Untuk slide keempat yaitu analisis STP. S yang pertama yaitu segmenting atau segmentasi pasar. Jadi ini untuk usia 15 hingga 25, gender bisa laki-laki maupun perempuan. Untuk T yaitu targeting atau penentuan target pasar. Jadi untuk target ini itu untuk kalangan anak-anak muda karena pasti anak-anak muda akan selalu pakai skincare untuk merawat kulitnya. Untuk P yaitu positioning atau posisi di pasar. Jadi ini merekomendasikan produk yang aman, nyaman dipakai dan harga juga terjangkau sesuai dengan harga pelajar. Untuk slide yang kelima, di sini ada akun TikTok kami dan untuk nama akunnya yaitu Pureliu dan memiliki pengikut sebanyak 11, mengikuti 20 dan suka 89. Di akun kami juga sudah memiliki link untuk pembelian. Selama periode Agustus hingga Oktober, kami telah membuat 7 video di akun TikTok. Dari seluruh konten yang diunggah, video dengan jumlah penonton dan interaksi terbanyak adalah review Glad to Glow Pure Mugwort, Glad to Glow Peeling Serum, Glad to Glow Double Brightening, dan Giara Lip Tint. Video tersebut memperoleh hasil tertinggi dengan jumlah like 32 dan jumlah penonton yaitu 790. Untuk slide ke-6 di sini ada akun Instagram yang bernama Pureli_you. Pureliu ini memiliki 9 postingan, 19 pengikut dan 28 mengikuti. Di sini juga sudah ada link untuk berbagai produk yang kami rekomendasikan. Selama periode Agustus hingga Oktober, kami telah membuat 9 video di akun Instagram. Dari keseluruhan konten yang diunggah, video dengan jumlah penonton dan like terbanyak adalah review Glad to Glow Moisturizing. Video tersebut berhasil mendapatkan jumlah like 14 dan jumlah penonton 367. Ini adalah implementasi nyata dari konsep produk kreatif. Produk kreatif di era digital tidak harus berupa barang fisik, melainkan konten yang bernilai dan mampu menjangkau audiens secara luas. Kita lihat dua contoh di sini, video TikTok di sebelah kiri dan Reels IG di sebelah kanan. Keduanya menggunakan format video pendek yang berbeda, namun sama-sama berhasil menjadi produk yang dikonsumsi massal. Konten TikTok biasanya mengandalkan kecepatan dan relatability, sedangkan Reels IG seringkali fokus pada estetika visual yang kuat. Tautan lengkap bisa diakses langsung dari slide ini. Selanjutnya,
Pada slide perkenalan dan testimoni ini, kita akan melihat aspek trust dan dampak positif dari kegiatan yang sudah kita jalankan. Di sebelah kiri, ada visual perkenalan diri atau personal branding yang menjadi representasi tim atau individu yang menjalankan program ini. Ini penting untuk membangun kredibilitas dan menunjukkan siapa yang berada di balik seluruh proses kreatif dan pemasaran. Testimoni kegiatan ini sangat berharga karena menunjukkan bahwa effort dan waktu yang kita investasikan, mulai dari membuat konten hingga analisis data, memberikan manfaat lebih dari sekedar angka komisi, yaitu berupa pengalaman, ilmu, atau dukungan positif dari lingkungan. Ini adalah validasi sosial yang memperkuat motivasi tim kita. Berikutnya, kita akan membahas data yang paling penting, komisi dan omset. Ini adalah hasil nyata dari seluruh strategi konten yang sudah kita jalankan. Kita akan melihat data per kuartal. Yang pertama, di bulan Agustus, fokus utama di bulan ini adalah meningkatkan exposure dan traffic. Kita memang hanya berfokus pada metrik klik saja, dan angka menunjukkan trafikal awal sudah berhasil kita bangun. Ini adalah fase penanaman benih. Yang kedua, di bulan September, perhatikan grafik yang lebih tinggi. Kita mulai melihat lonjakan signifikan. Fokus sudah bergeser ke konversi dengan klik 193 klik dan peningkatan trafik sebesar plus 615% dari bulan sebelumnya. Kita berhasil menghasilkan 12 pesanan dan omset penjualan sebesar Rp991.000 dengan perolehan komisi kotor Rp57,800. Di bulan Oktober, ada sedikit penurunan performa alami di periode pertengahan bulan Oktober. Namun, data tetap menunjukkan hasil konversi. Walaupun klik turun 93% menjadi hanya 7 klik, kita masih mencatatkan 2 produk terjual dengan omset Rp105.000 menghasilkan komisi kotor Rp4,700. Ini membuktikan bahwa di tengah fluktuasi, konversi masih bisa terjadi. Baik, sebelum kita tutup, mari kita lihat sedikit proses di balik layar. Slide behind the scene ini menampilkan upaya dan kolaborasi tim kami dalam menjalankan seluruh kegiatan ini. Kita membagi menjadi 2 fokus utama, yaitu konten dan live. Sisi konten, di sini kita bisa lihat proses pengambilan gambar dan video untuk konten TikTok maupun Reels. Ini melibatkan brainstorming, penentuan lokasi, hingga proses pengambilan shoot yang dilakukan dengan serius. Meski kadang harus berulang-ulang untuk memastikan kualitas produk kreatif yang optimal. Sisi live, bagian ini menunjukkan kesibukan kami saat melakukan Shopee Live atau sesi siaran langsung. Diperlukan persiapan setting produk, pencahayaan, dan energi yang besar untuk berinteraksi langsung dengan audiens dan mendorong terjadinya penjualan. Ini membuktikan bahwa di balik angka dan komisi yang ditampilkan tadi, ada kerja keras dan sinergi tim yang solid. Intinya, behind the scene ini adalah cerminan dari komitmen kami dalam menjalankan setiap tugas secara profesional dan totalitas. Selanjutnya, pada slide Tuibon ini, kita akan melihat bagaimana kami berpartisipasi dan memanfaatkan tools yang disediakan oleh program. Tuibon ini adalah media identitas visual yang telah disiapkan oleh penyelenggara program. Tugas kami adalah menggunakannya secara maksimal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keikutsertaan kami dan mensosialisasikan program ini secara seragam kepada khalayak luas di media sosial. Gambar-gambar ini menunjukkan partisipasi aktif dari seluruh tim dan rekan-rekan. Dengan menggunakan frame ini, kami berhasil meningkatkan awareness terhadap program ini dan secara tidak langsung membangun citra positif sebagai bagian dari kegiatan ini. Ini membuktikan bahwa kami tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga mendukung penuh ekosistem dan branding dari program yang kami ikuti. Untuk slide selanjutnya yaitu manfaat dari kegiatan ini. Manfaatnya yaitu menambah pengetahuan tentang digital marketing, melatih kerjasama tim,
meningkatkan kreativitas, dan memberi pengalaman promosi produk. Materi favorit yaitu pembuatan konten kreatif dan strategi promosi di media sosial. Harapannya, program konten affiliate terus berkembang, memberi peluang belajar dan penghasilan bagi peserta. Untuk slide selanjutnya yaitu rencana ke depannya. Yang pertama, terus membuat konten review dan testimoni produk dengan kualitas yang lebih baik agar bisa menarik lebih banyak penonton. Yang kedua, mengembangkan personal branding di media sosial supaya audiens lebih mengenal gaya dan ciri khas dari kami. Yang ketiga, yaitu membangun kerjasama baru dengan brand lain yang sesuai dengan minat dan niche kami. Yang keempat, yaitu meningkatkan engagement dan konsistensi upload agar akun terus berkembang dan punya pengaruh positif di dunia digital. Yang kelima, membagikan tips atau edukasi seputar produk dan perawatan diri supaya konten tidak hanya promosi tapi juga bermanfaat untuk penonton. Demikianlah perjalanan kami dalam menciptakan produk kreatif, mengelola live selling hingga melihat hasil nyata dalam bentuk komisi dan omset. Dari seluruh data dan upaya yang telah kita saksikan, ada satu kesimpulan utama bahwa kreativitas yang didukung oleh strategi dan konsistensi akan selalu membuahkan hasil yang terukur. Kami berharap presentasi ini tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi inspirasi bahwa setiap orang dengan tools dan semangat yang tepat bisa memanfaatkan peluang di era digital. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap klik dan setiap konten adalah investasi untuk masa depan. Kami akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut, kritik dan saran dari ibu, bapak, dan teman-teman sekalian demi perbaikan dan kemajuan kami ke depan. Terima kasih atas waktu dan atensi yang sudah diberi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.